Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa di rumah dimanapun kalian berada tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai litosfer, di mana pada pertemuan sebelumnya Ibu telah memberikan outline pembelajaran pada semester genap ini. Baik, pembelajaran litosfer ini kita lihat, perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan relief permukaan bumi negara kita Indonesia, di mana kita lihat lapisan luar bumi atau litosfer ini diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wilayah tempat manusia melakukan aktivitas. Berbagai fenomena yang terjadi di permukaan bumi dapat menyadarkan manusia sebagai makhluk hidup yang tidak ada artinya dibanding kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, coba perhatikan peta di sini. Apa saja yang dapat kalian lihat? Pada peta ini, permukaan yang tampak menonjol di sini adalah pegunungan, dataran rendah, dan laut di dataran. Nah, tahukah kalian proses terjadinya pegunungan, dataran rendah, dan laut pada peta ini? Nah, itulah yang akan kalian nanti cari informasinya. Fenomena yang terjadi itu ada akibat dari dinamika litosfer seperti gempa, gunung api, tektonisme, kemudian pelapukan. Nah, baik. Kita lihat dulu di sini pengertian dari litosfer. Litosfer ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya litos dan fera, lapisan. Jadi lapisan yang berbentuk dari berbagai batuan. Nah, bisa diartikan lapisan kerak bumi yang paling atas. Lapisan ini pada umumnya terjadi senyawa kimia yang kaya akan SiO2, sehingga lapisan ini sering dinamakan lapisan silikat. Nah, itulah sebabnya litosfer sering dinamakan lapisan silika. Sewaktu-waktu bumi dalam keadaan cair terjadi proses diferensial mineral sesuai dengan berat jenisnya. Nah, mineral yang lebih berat akan terkonsentrasi di bawah, sedangkan mineral yang masanya lebih ringan akan terkonsentrasi di atas. Sehingga litosfer yang merupakan kulit bumi paling atas banyak mengandung silisium aluminium, makanya mengapung di atas permukaan bumi. Sementara yang berat terdiri dari biji besi dan nikel, itu disebut sima, silisium magnesium. Nah, itulah pengertian dari litosfer. Bagaimana di sini proses pembentukannya? Mari kita lihat. Ya. Induk dari segala jenis batuan adalah magma. Tentunya kalian menjumpai berbagai jenis batuan yang ada di permukaan bumi adalah induknya itu magma. Magma sendiri yaitu batuan cair pijar yang bersuhu tinggi yang terjadi dari berbagai mineral serta gas yang terlarut di dalamnya. Magma mendingin. Oleh karena itu, daerah sekitar magma dingin lalu lambat laun membeku menjadi batuan beku. Nah, karena apa di sini? Karena karena pengaruh atmosfer, batuan beku hancur lalu terangkut dan diendapkan, maka jadilah batuan sedimen yang ada di dataran, ya, dataran rendah, di daratan rendah, sungai, danau atau laut. Kemudian, karena persinggungan dengan magma, batuan beku dan sedimen berubah bentuknya, maka dinamakan batuan malihan atau metamorf. Ini dekat lagi dengan magma. Baik, kita lihat. Nah, berdasarkan proses terjadinya
batuan dibagi menjadi 3, yaitu tadi kita telah memahami konsepnya. Yang pertama yaitu batuan beku, kemudian batuan sedimen, dan batuan malihan. Nah, ini siklus batuannya. Batuan beku ini berdasarkan tempat pembentukannya dan letaknya. Awalnya batuan beku ini daerah pegunungannya tertekan, magma terangkat ke atas permukaan, kemudian berubah setelah di daratan. Ini batuan tercampur dengan mineral lainnya menjadi sedimen. Nah, batuan sedimen mengendap, kemudian dia karena tekanan dan panas, suhu yang tinggi ini berubah menjadi batuan metamorf. Kemudian pelelehan lagi, dia bisa menjadi magma kembali. Nah, ini adalah proses siklus batuannya. Nah, batuan sedimen di sini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama yaitu batuan sedimen klastis, di mana di sini susunan kimianya sama dengan susunan kimia batuan asalnya. Kemudian ada batuan sedimen kimia, ini karena proses kimia seperti pelarutan, penguapan, oksidasi, dan dehidrasi. Kemudian yang terakhir batuan sedimen organik. Batuan sedimen organik ini selama proses pengendapannya mendapat bantuan dari organisme lain, yaitu sisa rumah atau bangkai hewan laut yang tertimbun di dasar laut, seperti kerang atau terumbu karang. Nah, ini contoh dari batuan beku yang terdiri dari granit, riolit, diorit, andesit, gabbro, basal, dunit. Nah, ini mengapa batuan-batuan ini warnanya berbeda, atau mungkin dari bentuknya ini dilihat dari unsur yang menyusunnya, seperti mineralnya, kemudian dia bercampur dengan mineral yang lainnya. Oke, baik, selanjutnya yaitu batuan malihan. Batuan malihan ini disebut juga batuan metamorf, ya. Batuan metamorf ini terbagi sama menjadi 3, yaitu metamorf termik, kemudian metamorf dinamik, dan metamorf pneumatolitik. Nah, metamorf termik ini karena penambahan suhu yang berarti batu pualam sepertinya ya di sini. Kemudian batuan malihan dinamik atau metamorf dinamik ini karena penambahan tekanan yang berarti atau yang tinggi yang biasanya akibat dari gaya tektonik seperti batu sabak atau batu bara. Nah, yang terakhir batuan metamorf pneumatolitik. Nah, ini karena penambahan suhu disertai masuknya zat bagian magma ke dalam batuan. Di sini seperti azurit mineral, topas, permata berwarna kuning, atau turmalin, itu permata berwarna merah. Nah, itu jadi batuan itu setelah kita ketahui ada 3 jenis. Yang pertama yaitu batuan beku, kemudian yang kedua ada batuan sedimen, dan yang ketiga yaitu batuan metamorf. Nah, baik. Kita lihat ini contoh-contohnya yang telah kita bahas. Igneous rock atau batuan beku, contohnya granit, diorit, plessite, basal, dan obsidian. Nah, contoh batuan sedimen yaitu konglomerat, sandstone, shale, limestone, dan dolomit. Nah, kemudian contoh batuan metamorf seperti slate, schist, serpentin, quartz, dan marble. Nah, itu ya. Baik, dari hasil pengamatan kita, dari gambar kita amati bahwa terjadinya batuan di permukaan bumi itu awalnya melalui proses keluarnya magma dari dalam perut bumi. Nah, terima kasih, selesailah pertemuan kita pada pertemuan kali ini mengenal tentang pengertian litosfer dengan jenis-jenis batuannya. Semoga
Materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian selalu sehat di rumah. Jangan lupa atur pola makan, pola tidur, dan belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.